Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua manusia ingin selamat, bahagia di dunia ini, tetapi juga selamat untuk mencapai kebahagiaan abadi di surga. Dan kendaraan kita untuk sampai kepada surga kebahagiaan yang abadi itu, ada dua kendaraan kita yang tak boleh diabaikan satu dan menomorsatukan yang lain. Harus sama-sama seimbang, yaitu iman dan perbuatan. Tetapi kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merefleksikan, mengkontemplasikan iman yang tadi dalam Injil para rasul meminta kepada Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Setiap kita datang Ekaristi sebenarnya tujuan kita juga hanya satu. Ingin agar iman kita bertambah, bertumbuh hari demi hari. Agar mampu memahami Allah yang sebenar-benarnya. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimanakah caranya beriman yang ideal itu? Beriman yang benar itu seperti apa? Mari belajar dari Kristus sendiri. Dialah yang mempraktekkan cara beriman yang benar, beriman yang sejati. Selama 33 tahun Kristus di dunia ini, 2000 tahun yang lalu, dia mempraktekkan bahwa beriman berarti melaksanakan kehendak Bapa sepenuh-penuhnya. Kehendak Bapa adalah menjadi nada dasar dari praktek hidupnya sehari-hari. Maka Kristus membuktikan imannya, dia menjadi setia sampai mati, bahkan dibuktikan dengan mau disalibkan, mau setia sampai ke puncak Golgota. Dan di puncak salib itu, di ujung kematian, dia mengatakan, Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itulah beriman yang benar. Memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa, karena dia adalah awal dan akhir tujuan kita. Dialah sang pengada yang mengadakan kita di dunia ini. Maka sebenarnya benar kata Yesus itu, kalau orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus mempraktekkan hidup seperti hamba di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus berlaku seperti hamba di hadapan Tuhan? Karena memang sebenarnya kita sudah terlebih dahulu dicintai Tuhan. Diberikan rahmatnya yang paling besar bagi kita manusia. Cinta Tuhan yang paling besar pertama-tama kita terima secara universal. Apa itu? Diciptakan semua alam semesta ini, semua itu ditujukan supaya hidup manusia bisa nyaman. Maka lihat dalam kisah penciptaan, pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, hari kedua terang dan gelap, semua, hari keempat tumbuh-tumbuhan, hari kelima binatang, hari keenam ketika semua sudah layak untuk hidup manusia, diciptakanlah manusia. Maka sebenarnya semua ini diberikan alam semesta ini untuk kenyamanan kita manusia. Maka cintanya secara universal tampak kepada kita. Itu pertama, cinta Tuhan. Allah lebih dahulu mencintai kita. Cinta kedua kepada kita, dan itu masuk tidak lagi secara universal, tapi masuk secara pribadi, masuk pribadi kita masing-masing. Saya contohkan diri saya. Dan Anda pun pasti punya pengalaman yang sama. Saya ini anak yang keenam dari 8 bersaudara. Seandainya Bapak Ibu saya sepakat 2 anaknya, atau tidak usah 2 lah, 5 anaknya,
saya anak yang keenam, saya tidak akan lahir ke dunia ini. Saya sudah mau muncul, mau lahir, nggak bisa. Hanya 5 jatahnya katanya. Tapi mengapa saya diberi kesempatan lahir ke dunia ini? Nah, jadi Anda pun punya pengalaman yang sama. Ketika kita diberi kesempatan hadir ke dunia ini, itu pun sudah utang yang sangat besar, cinta yang sangat besar dari Allah kepada kita. Sehingga ketika kita diberi kesempatan hadir ke dunia ini secara pribadi, kita bisa lihat indahnya alam semesta ini. Kita bisa melihat indahnya Danau Toba, indahnya, cantiknya pasangan Anda, gantengnya pasangan Anda, suami Anda. Dan ketika Anda hidup di dunia, Anda bisa merasakan nikmatnya mungkin bakcang, nikmatnya saksang, nikmatnya gudeg. Semua itu kita bisa nikmati karena diberi kesempatan hidup. Maka sebenarnya kita sudah pertama-tama dicintai Tuhan dan berutang kepada Tuhan. Maka sebenarnya tugas kita di dunia ialah hanya membalas segala utang cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah hati seperti hamba. Karena kalau sudah begini hati kita hati seperti hamba, karena sudah merasa banyak berutang kepada Tuhan, setiap kita berbuat baik, berbuat ketulusan, kita hanya mengatakan, ini kan bayar utang. Terlampau banyak utangku kepada Tuhan. Maka setiap perbuatan baik kita tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap merasa masih harus membayar utang kepada Tuhan. Semakin berbuat baik, semakin rendah hati. Tetapi dalam teologi agama tertentu itu dibalikkan. Kita harus banyak berbuat baik supaya nanti Tuhan menjanjikan surga kepada kita. Kalau kita memahami teologi yang seperti itu, dan bahkan tidak jarang orang Katolik pun mempraktekkan teologi seperti itu, hati-hati. Kalau kita mempraktekkan teologi seperti itu, ada bahaya. Semakin hari iman kita tidak akan semakin bertumbuh, tapi semakin lahir kesombongan hidup rohani. Semakin berbuat baik berarti deposito kebaikanku dicatat Tuhan. Berbuat baik lagi, tambah deposito kebaikan. Berbuat baik, tambah deposito kehidupan. Semakin banyak berbuat baik, dia merasa tiket surga sudah di kantongnya. Ketika orang merasa tiket surga sudah di kantongnya, maka muncullah kesombongan hidup rohani. Surga sudah ada dalam genggamanku. Maka saudari dan saudara, mari berlaku seperti hamba, berhati hamba di hadapan Tuhan. Terlampau banyak cinta Tuhan kepada kita, terlampau banyak utang kita kepada Tuhan, diberi kita kesempatan hidup ini. Maka mari berbuat baik terus menerus, agar dengan demikian utang kita cicil terus menerus kepada Tuhan. Semakin berbuat baik, semakin rendah hati. Kita ini hanyalah hamba yang hanya memiliki kewajiban untuk membalas cinta Tuhan dalam hidup kita. Amin.